Halo guys, welcome to channel Rumah Laut Badan Lampung. Kali ini kita akan bahas tentang ulet Jerman ya guys ya. Ulet Jerman ini yang berusia sekitar hampir 2 bulan guys. Ini ulet Jerman yang beda sendiri ya guys ya. Ini guys, warnanya dia beda sendiri. Kenapa? Karena dia ini kotor guys. Ini kotor. Nah, medianya sini sudah kotor, terus saya nggak bersihin karena saya mau buat untuk video untuk teman-teman ya guys ya, biar kalian bisa paham kalau media kalian itu kotor itu uletnya berbeda. Dia hitamnya lebih hitam pekat ya guys ya. Tapi kalau kita sudah bersihin, kita kasih pur lagi. Ini saya ganti, nanti saya ayak, saya ganti. Ini nanti dia berkisar sampai seminggu lah, udah berubah lagi warnanya guys ya. Nah, teman-teman juga banyak yang menanyakan, coba sih dipraktekkan untuk pengayakan kotorannya. Jadi teman-teman juga banyak yang bertanya seperti itu. Saya baru praktekin sekarang ini ya guys ya. Nah, ini karena medianya ini kotor. Kenapa kotor? Dia apa ya? Saya juga tidak mau membersihkan itu, apa ya? Kayaknya enggak perlu gitu guys. Karena dia masih sehat-sehat aja. Terkecuali dia udah kotorannya ini sudah banyak. Nah, kalau sudah kotoran sudah banyak seperti ini, kita harus ayak. Gimana cara kerja pengayakannya? Ya kita praktekin di sini. Kita langsung aja ya guys ya. Oke guys, saya tunjukin cara prakteknya seperti ini. Nah, semoga kalian bisa paham dan melihat ini semua ya guys ya. Kita siapin kotak yang kecil aja guys. Nah, kalau untuk ini bekas kepiknya ini kita nggak perlu sebenarnya dibuang, tapi nggak apa-apa sekalian pengayakan kita buang sebagian, nggak apa-apa, nggak masalah. Sebenarnya saya nggak buang ini guys ya. Jadi ini saya menyontohkan untuk pengayakan kotorannya aja guys. Ini kita pakai ini aja karena dia uletnya masih kecil. Kotorannya juga masih halus-halus ya guys ya, jadi bisa tembus dari sini guys. Yang penting uletnya itu nggak tembus dari sini guys ya. Seperti ini. Nah, ini kita untuk taruh kotorannya. Jadi kalian jangan takut kalau uletnya ini mati ya guys ya, kalau diayak seperti ini guys. Jadi kebanyakan teman-teman kalau untuk pengayakan yang seperti ini, kebanyakan teman-teman ya takut ya guys ya. Jadi nggak perlu takut kalau kalian untuk pengayakan seperti ini takut, gimana nanti untuk pengayakan untuk penjualan guys. Nanti sudah pengayakan sampai tempat konsumen pada mati semua. Jadi konsumen kita pada kecewa, nanti nggak mau beli lagi ya guys ya. Jadi harus diayak seperti ini. Ini jangan takut kalian sampai dia mati. Terkadang ada teman-teman juga yang ngomong sampai mati. Ya kayak mana kalau kita mau jual gitu guys. Nah, kotoran kepiknya ini saya nggak buang ya guys ya, karena nanti ini bakalan habis sama dia, dimakan dia. Tapi kalau kalian memang bener-bener rajin, ada anak buah ya dibersihin aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau saya sih apa ya, kalau bisa dimakan sama dia kenapa enggak, kenapa kita harus bersihin gitu guys. Karena triplek aja dimakan sama dia guys.
Jadi untuk pengayakannya seperti ini aja. Tapi kalau uletnya ini sudah 2,5 bulan, kalian harus pengayakannya pakai ini ya guys ya. Ini yang aluminium guys ya. Jadi lubangnya ini dia lebih besar lubangnya. Jadi untuk pengayakan yang besar, untuk panen juga pakai yang ini guys. Karena kotorannya lumayan besar kalau sudah panen itu. Nah, jadi untuk panen ya kita pakai ini. Oke guys. Jadi pengayakannya seperti ini aja guys. Karena ini dia masih kecil, dia kotorannya masih termasuk halus juga, masih bisa kebuang ya guys ya. Nah, bisa seperti ini aja. Jadi kalau bisa kalian bersihin semua, kalian bersihin. Kalau nggak bisa ya seadanya aja ya guys ya. Jadi jangan terlalu bersih, bener guys. Oke guys. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga kalian bisa paham ya guys ya. Nah, ini produksi awal ini guys. Ini produksi awal yang pembibitan yang saya pertama itu ya guys ya. Pembibitan yang pertama ini. Yang kemarin. Nah, ini produksinya sedikit guys. Ini kurang lebih kalau panen dia nggak sampai 5 kilo guys ya. Jadi semuanya itu kalau kalian memang sudah paham untuk melihat ulet seberapa banyaknya, jadi kalian bisa menakarin itu ulet itu ada berapa banyak guys. Oke guys. Nah, sampai di sini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman. Karena durasinya ini akan panjang nantinya, karena pertanyaan teman-teman juga banyak ya guys ya. Kita jawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk menjadi kepompong ulat umur berapa yang bagus untuk dijadikan kepik? Yang paling bagus itu 4 bulan, 3,5 bulan sampai 4 bulan ya guys ya. 3,5 bulan sampai 4 bulan. Oke, next. Untuk media ulatnya bagusan pur ayam atau polar Kalau menurut saya sih, karena saya pemakaian pur, jadi bagusan pur. Karena apa? Karena dia cepat besar. Kalau polar itu apa ya, saya juga nggak pernah memakai polar, jadi saya nggak bisa adakan perbandingan gitu saya, nggak tahu saya. Jadi saya lebih bagus pakai pur kalau saya. Tapi kalau untuk teman-teman untuk pengiritan ya pakai polar aja nggak apa-apa, tapi kalian harus paham ya langkah-langkahnya. Oke guys, biar ulet Jerman ini kalian jangan sampai nanti mati lemas ya guys ya. Oke guys, itu aja. Yang ditakutkan pemakaian polar itu hanya mati lemas ulatnya. Pur ayam diayak fungsinya apa kak? Pur ayam diayak fungsinya untuk biar nggak ada bakterinya, kuman, bisa dibilang gurem ya guys ya. Itu guremnya biar nggak ada gurem di media untuk kepiknya guys. Jadi kalau untuk pemberian ke ulat pur ayam itu kita nggak perlu ayak, tapi kalau untuk kepik kita harus ayak. Oke guys. Nah, setelah pengayakan yang halusnya kalian campur yang belum diayak juga.
dicampur yang belum diayak, terus dikasihin ke ulet. Oke guys, gitu aja. Next, bang, itu buat kotaknya gimana biar uletnya nggak manjat-manjat? Buat kotaknya ini harus 10 cm ya, ini harus 10 cm. Terus kalian harus kasih lakban yang warna kuning, dia lebih lengket. Karena kalau warna putih itu susah kita untuk perbedaannya guys ya. Dan setelah kalian ngelem itu sudah jadi kotaknya, kalian beri ini guys, sela, biar ada sela seperti ini. Oke guys. Nah, jadi ketutupan dia ada lubang untuk udaranya. Oke guys, kita lanjut. Bosku mau tanya, ganti media uji umur berapa? Untuk sebenarnya ini untuk pergantian media, untuk ujinya ini nggak ada, malah harus penambahan media. Untuk kotoran dari ujinya ini itu bukan media, itu kotorannya. Jadi kalau memang kotorannya sudah penuh ya kita ayak seperti tadi, kita ayak habis, udah kita tinggal tambah. Kalau kalian bilang itu medianya, itu bukan, itu kotorannya, kita harus buang. Karena apa? Karena itu kalau dia kebanyakan, ulet ini akan medianya, kotorannya itu akan panas, menguap, terus ulet ini mengeluarkan cairan. Nah, itu yang akan membuat mati lemas sampai uletnya ini membusuk nantinya. Next, salam kenal bang dari Karawaci, Tangerang. Boleh minta nomor WA nya bang? Thanks, udah saya kasih. Kalau udah jadi kepompong itu kasih makan apa? Dibiarkan saja sampai jadi kepik. Kalau udah jadi kepompong, kalau sudah jadi kepompong itu dia nggak bisa makan. Dia kalau kepompong itu dia nggak bisa gerak ya guys ya, maksudnya dalam arti dia belum bisa makan itu. Terkecuali dia baru jadi kepik ya baru kita kasih makan. Kalau kita nggak ngasih makan ya mati. Mantap om. Bang mau tanya, kenapa ya setiap pecah kotak ulat Jerman selalu ada yang mati lemas? Itu kenapa ya, saya juga bingung ya guys ya. Setiap pecah kotak pasti ulatnya mati. Karena punya saya dipecah jadi 3 kotak, dan itu pun nggak ada yang mati satupun ya guys ya. Paling dia kelaparan, yang dihajar ya temennya sendiri, paling 1-2 yang ganti kulit ya guys ya. Tapi ini kalau pecah kotak mati, saya bingung mau jelasinnya karena saya belum punya pengalaman seperti itu ya guys ya. Itu mungkin kalian medianya apa, terus apa ya, coba deh pemberian pur aja. Karena apa ya, kalau dia pemberian pur itu dia lebih nafsu untuk makan katesnya itu guys ya, untuk makan minumnya itu. Oke guys, kemungkinan itu tempatnya terlalu terang, mungkin juga bisa jadi suhunya, banyak faktor yang seperti itu. Oke guys, kalau ulat Jerman ini kalau dibilang stres, apa ya, nggak masuk di akal kalau menurut saya. Karena nah yang pengayakan seperti ini dia mungkin stres. Kalau kalian bilang dia mungkin stres ini guys.
Nah, coba nanti besok kita lihat ada nggak yang mati. Oke guys. Nah kalau punya saya, kalau sering pengayakan seperti ini, semuanya pasti mati guys ya. Oke guys, thank you. Next, penyemprotan pakai obat apa mas? Penyemprotan pakai obat apa? Itu bukan obat, itu air putih biasa, air bak mandi. Jadi nggak pakai obat apa-apa. Kenapa saya melakukan penyemprotan? Itu penyemprotan untuk ulat Jerman yang masih halus. Kenapa saya menyemprot itu? Karena kalau kita pemberian kates muda yang tipis-tipis itu, biar kita semprot dia keluar guys. Jadi untuk kasih dia tanda kalau kita itu memberi makan dia, makan dan minum dia. Oke guys, gitu. Jadi itu saya nggak pernah pakai obat ini guys ya. Mantap bang, saya banyak dapat ilmu setiap nonton video abang, dan saya suka suara abang adem dengernya. Lanjutkan bang, semoga tambah terus ilmunya dan sukses terus. Oke, makasih mas, thank you. Untuk satu kotak kepi kira-kira membutuhkan berapa banyak kotak ulat untuk anak ulat Jerman sampai 4 bulan atau sampai nggak produksi lagi? Kalau itu saya nggak pernah ngitung ya guys ya. Coba deh disiapin 20 kotak lah, karena saya nggak pernah ngitungin yang apa sih yang menurut saya ya kurang begitu penting lah. Itu kalau kotak ya saya sudah siapin, jadi saya nggak perlu mau ngitung-ngitung guys. Mas mau nanya nih, penambahan pur setiap angkat kumbang kan di umur 1 minggu. Mas nanya nih, penambahan pur setiap angkat kumbang kan di umur 1 minggu. Lah berarti ulat ujinya dari pengangkatan kumbang sampai 1 minggu dikasih apa mas? Itu pemberian pakannya dan minumnya ya kates muda aja, dipotong tipis-tipis tapi guys ya, karena dia masih halus. Kalau dia gede-gede dia nggak habis katesnya, lama-lama ya busuk. Kalau gede seperti itu busuk. Terkadang saya suka melihat teman-teman juga kirim ke WA itu makanannya segede-gede gaban ya guys ya. Jadi untuk apa? Itu nggak bakalan habis. Kenapa kalian pemberian pakan sebesar itu? Karena kalian nggak mau kasih makan setiap hari. Karena saya setiap sehari sekali saya kasih makan. Karena gini, apa ya? Kalian kalau pemberian pakannya itu selalu fresh, itu dia lebih bernafsu makan guys ya. Yang selalu fresh. Jadi kalau menurut saya sudah berapa hari itu sudah nggak fresh. Jadi dia kurang bernafsu untuk makan gitu loh guys. Jadi diusahakan untuk teman-teman ya, diusahakan agar setiap hari pemberian pakan yang secukupnya aja, jangan sampai berhari-hari. Thanks, saya lokasi di Indrapura, Sumut, berminat untuk budidaya. Boleh dapat nomor WA-nya, kirim ke nomor ya. Makasih. Bang, tolong kasih video waktu ayak kotorannya bang. Khususnya pertama kali ngayak setelah kumbang pindah media. Sukses selalu bang. Itu untuk pindah kumbang ke media yang baru. Untuk pengayakan ini nggak dia ayak ya guys ya. Kalau untuk ulat Jerman ini nggak ada pengayakan untuk yang baru.
Kenapa saya nggak pengayakan? Karena kepiknya itu besar. Jadi menurut saya ya pakai tangan aja guys ya. Nggak perlu sampai pengayakan. Pengayakan itu akan membuang telur-telurnya nantinya. Jadi menurut saya ya sayang. Telurnya juga akan kebuang. Jadi nggak perlu diayak. Kalian ambil aja pakai tangan kumbangnya. Pepaya setelah ditaruh di media untuk pakan, jika 2-3 hari masih ada, apa perlu diganti? Pepaya setelah ditaruh di media untuk pakan, ini untuk pakan apa dulu? Karena untuk pakan kepik sama uletnya ini berbeda. Kalau di kepik itu kalau nggak habis ya dibiarkan saja, karena tipis-tipis dia akan mengering seperti ini guys ya. Nih dia akan mengering seperti ini. Dia pemotongan saya kayak keripik. Ini contohnya guys. Nih seperti ini guys. Nih tipis seperti ini. Oke guys. Jadi dia nanti kalau nggak habis dia kering seperti itu. Nah, tapi kalau untuk ulet itu tergantung ulet besar kecilnya. Kalau dia uletnya masih sampai dia 3 minggu lah guys ya, kurang lebih 2 minggu 3 minggu. Kita 2 minggu 3 minggu kita pemberiannya seperti ini. Nah, nanti kalau dia memang sudah benar-benar rakus bener, itu kita pemberian pakannya seperti ini guys. Nih udah setebel ini, karena ini semuanya punya saya, ini sudah setebel ini semua gitu guys. Kalau itu nggak habis ya, tapi perkiraan kalau punya saya sih habis semua, malah terkadang ya kurang guys ya gitu. Jadi diusahakan perkiraan kalian itu habis. Kalau nggak habis ya untuk ulat apa ya, kalau dia busuk ya kita buang, kalau belum busuk ya kita jangan buang, gitu aja. Om, itu untuk pembibitan dijadikan satu atau dipisah-pisah om? Untuk pembibitan ulet Jerman ini kita dipisahin satu-satu. Pakai, mau kalian pakai botol, mau kalian pakai gelas aqua, mau kalian pakai botol Yakult dan pipa juga boleh. Semua itu bisa semua guys ya. Mau nanya mas, untuk pembibitan menjadi kepompong itu dipisah-pisah atau dijadiin dalam satu kotak sampai jadi kepik? Itu nggak akan pernah bisa. Ini kalau kita memang berusia 3 bulan 4 bulan. Ini kalau memang di dalam satu kotak ini kita nggak kasih makan, kita puasain seperti yang kita pisah-pisah, ya dia akan mati, dia akan berantem, kanibal semua, pada mati semua nantinya. Nggak akan bisa jadi kepompong. Oke guys, jadi harus dipisah satu-satu. Nah ini pertanyaan terakhir, request video pembersihan sisa kepik dong mas. Pembersihan sisa kepik, saya tidak pernah membersihkan sisa kepik. Yang ada sisa kotoran ulet. Ini sisa kepik. Kalau saya mau buang, ini sudah dari kemarin sudah saya buang, tapi saya nggak buang. Ini bakalan dimakan dia. Jangankan ini yang tipis-tipis seperti ini, triplek yang tebel aja sampai bolong guys. Saya kasih contoh mana guys ya, hancur tripleknya guys. Nih di sini guys. Nah ini contohnya guys. Saya kasih contoh. Ini hancur guys. Nah ini sampai bolong guys. Ini bolong bener ya guys ya. Kelihatan nggak guys?
ini bolong nih yang triplek yang 12 mili. Ini bolong sudah separuh nih guys, ini hancur nih, ini sedikit lagi bolong nih, dihajar sama ulet Jerman itu sendiri. Tapi yang ulet Jerman yang udah mau panen kemarin nih, ini saya tampal pakai lem fox sama dicampur sama semen putih guys ya. Karena di video saya sebelumnya saya ada tanya juga sama teman-teman, dia memberitahukan seperti itu guys. Oke guys, nah jadi saya semuanya itu belajar, dan saya juga nggak tahu, saya bertanya sama teman-teman juga. Jadi bukannya saya sok pinter, saya juga tetap harus belajar ya guys ya. Yang nggak tahu saya cari tahu, dan saya juga suka bertanya sama teman-teman juga ya guys ya. Gitu aja. Nah, sampai di sini kita pembahasan kita sudah selesai. Untuk teman-teman yang memang belum subscribe ya, saya mohon subscribe ya guys ya. Karena subscribe itu gratis guys ya. Dan untuk teman-teman kalau memang suka sama video saya dan ingin mengikuti video-video saya semua yang terbaru, kalian tekan lonceng agar tahu pemberitahuan dari video saya itu, kalian bisa tahu ya guys ya. Oke guys, thank you.